Pada Oktober tahun 2021, Mia Marcano berencana akan mengunjungi keluarganya di Virgin Island setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Keluarganya pun telah bersiap untuk menyambut kedatangan Mia. Tapi ditunggu sampai malam, Mia Marcano pun tidak pernah datang ke rumah keluarganya. Kemanakah Mia Marcano pergi? Kita akan bahas kisahnya berikut ini. Kita akan berkenalan dengan seorang wanita bernama Mia Marcano. Mia lahir di Florida, Amerika Serikat pada tahun 2002. Ayahnya bernama Marlon Marcano yang berprofesi sebagai seorang disc jockey atau DJ yang sangat terkenal. Sementara ibunya bernama Imas Gabriela. Mia merupakan seorang pribadi yang ceria dan penuh semangat walaupun kedua orang tuanya telah berpisah. Namun mereka selalu mendukung Mia agar Mia tidak kehilangan sosok orang tua. Mia juga sangat aktif mengikuti karnaval yang biasa diadakan di Miami saat waktu luang sekolah SMA-nya. Pada tahun 2020, Mia pun telah lulus dari sekolah SMA. Ia dan teman-temannya tentu sangat senang merayakan kelulusannya. Namun Mia pun tidak terlena dengan hiporia kelulusan, ia harus bergegas untuk melanjutkan studinya ke universitas. Dan Mia memilih kuliah di pusat kota Florida, Valencia College, tepatnya 200 km dari rumah keluarganya. Sebagai pribadi yang mandiri dan ulet, Mia pun kemudian mencari kerja paruh waktu untuk membantu membiayai kuliahnya. Beruntungnya, ia keterima bekerja di sebuah perusahaan jasa penyewaan apartemen di Arden Villas. Arden Villas adalah sebuah hunian apartemen dekat dengan UCF yang terkenal dengan kemewahan dan fasilitasnya yang berkelas. Wajar jika Arden Villas mematok tarif sewa yang sangat mahal, dan itulah yang menyulitkan Mia menemukan penyewanya. Namun hal itu tidaklah membuat Mia putus asa, ia tetap semangat dan menjadikan hal itu sebagai tantangan dalam bekerja. Di Arden Villas, Mia mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang disediakan khusus untuk para karyawan. September tahun 2021, Mia masih disibukkan dengan rutinitas pekerjaan dan juga tugas kuliahnya. Maka ia pun memutuskan untuk menyegarkan pikiran dengan mengunjungi keluarganya. Tanggal 24, Mia sudah memutuskan untuk terbang ke kampung halamannya setelah menyelesaikan shift kerjanya di Arden Villas. Dan rencana kepulangannya ini sudah diketahui oleh keluarga Mia di kampung halamannya. Namun setelah ditunggu di bandara, Mia pun tidak juga terlihat datang. Pihak keluarga pun kemudian menelpon HP Mia dan juga mengirimkan pesan untuk mencari tahu keberadaan Mia. Namun sayangnya tidak ada balasan apapun dari Mia. Di malam harinya, kemudian pihak keluarga Mia menelpon pihak berwajib di daerah County Orange untuk dapat memeriksa kondisi apartemen milik Mia. Pukul 9.45, salah satu pihak berwajib mendatangi apartemen Mia di Arden Villas. Setelah diketuk beberapa kali, tidak ada jawaban apapun dari apartemen Mia. Tetangga apartemen Mia pun menghampiri pihak berwajib dan ikut memeriksa apartemen tersebut, dan ternyata apartemen itu terkunci. Tetapi akhirnya, mereka berhasil membuka jendela apartemen itu, dan di dalamnya terlihat perhiasan Mia yang sudah berantakan, dan juga masih ada koper Mia di dalam apartemen tersebut. Selain itu, tempat tidur dan bantal di kamar juga terlihat sudah berlumur merah. Teman Mia mengatakan kepada pihak berwajib bahwa ia mencurigai seorang lelaki bernama Armando yang ada di balik hilangnya Mia. Karena belum lama ini, Armando mencoba untuk mendekati dan berkencan dengan Mia, namun Mia tidak tertarik dengan Armando, ia hanya menganggap Armando sebagai teman saja. Keluarga Mia pun tidak hanya tinggal diam, mereka pun kemudian pergi ke Orlando untuk menemui pihak yang berwajib di sana. Kemudian orang tua Mia dan pihak berwajib pun mendatangi kediaman Armando, sesuai dengan petunjuk dari teman Mia. Setelah bertemu dengan Armando, keluarga Mia pun berdebat dan menanyakan beberapa hal kepada Armando, di mana dalam transaksi rekening Mia ada sejumlah transfer ke rekening Armando. Namun perdebatan itu tidak menemukan titik terang, dan Armando pun diizinkan untuk pergi oleh pihak berwajib.
Pihak berwajib masih belum mempercayai bahwa Armando ada di balik hilangnya Mia. Hingga akhirnya selebaran berita hilangnya Mia pun terus tersebar di beberapa daerah di Florida, Amerika Serikat. Walaupun pihak berwajib sangat lambat dalam mencari Mia tidak dengan keluarga Mia, mereka terus bergerak cepat mencari keberadaan sang anak. Dan kini, mereka pun mengikuti Armando dari kejauhan menggunakan mobil. Hasilnya tidak sia-sia, mereka melihat Armando keluar dari mobil menuju ke apartemennya di kawasan Seminole County, dengan membawa sarung tangan, selimut dan juga tas, yang diyakini itu adalah milik Mia. Kemudian orang tua Mia pun menghubungi kembali pihak berwajib untuk melaporkan yang telah mereka lihat. Pihak berwajib pun menanggapi laporan orang tua Mia, dan kemudian mereka menemui keluarga Mia. Namun sesampainya di apartemen Armando, pihak berwajib pun tidak bisa melakukan penggeledahan di apartemen itu, dikarenakan belum adanya surat perintah. Namun yang aneh, Armando malah mengizinkan orang tua Mia untuk masuk ke apartemen dan memeriksanya. Namun di apartemennya tersebut tidak ada bukti apapun yang mencurigakan terkait dengan hilangnya Mia. Sehingga Armando pun tidak ditahan, dan ia bisa melanjutkan hari-harinya kembali. Namun orang tua Mia masih tetap mencurigai bahwa Armando ada di balik hilangnya Mia. Beberapa hari berlalu, di hari itu jam 3 sore, Armando pun kemudian pergi dari apartemen, dengan mengendarai mobilnya, dan Armando pun tidak ditemukan keberadaannya. Ia telah pergi melarikan diri. Di sisi lain, akhirnya pihak berwajib pun, kemudian telah mengeluarkan surat perintah, untuk melakukan penangkapan terhadap Armando. Setelah dilakukan olah TKP, diketahui bahwa sehari setelah Mia menghilang, apartemen Mia telah diakses oleh Armando. Namun karena surat penangkapan itu telah dikeluarkan, maka saat ini, pihak berwajib pun bertambah pekerjaannya, yaitu mencari Mia dan juga mencari Armando, yang juga telah menghilang. Tanggal 27 September pihak berwajib pun menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang melihat pria yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi menggantung di sebuah garasi properti. Setelah pihak berwajib melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa lelaki itu adalah Armando. Armando telah melenyapkan dirinya sendiri dengan cara menggantung. Armando yang dinilai ada di balik hilangnya Mia telah lenyap. Dan ini semakin menyulitkan pihak berwajib untuk menemukan keberadaan Mia. Pencarian pun kemudian diperluas sampai radius 30 km dari apartemen Ardan Villas tempat tinggal Mia. Beberapa relawan dan pihak berwajib pun diperbanyak untuk terus mencari keberadaan Mia. Bahkan beberapa helikopter pun ikut dikerahkan. Namun sayangnya, tidak ada tanda-tanda Mia akan ditemukan. Beberapa orang yang bersimpati terhadap Mia, berkumpul bersama di seputaran kota, untuk mendoakan Mia agar segera ditemukan. Hingga akhirnya, pihak berwajib pun menemukan titik terang, mereka melacak sinyal HP milik Armando, sehari setelah Mia dinyatakan menghilang. Sinyal itu menunjukkan, saat itu Armando ada di 5 titik tempat. Yaitu, Paramore, Volusia County, Seminole County dan Orange County. Selain itu, Armando juga diketahui telah mengunjungi Tim Scan. Tim Scan adalah sebuah properti yang sudah tidak terurus karena sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Dan kini, daerah itu biasa digunakan untuk penyimpanan kayu-kayu. Dan di tempat itu, sinyal Armando terdeteksi sehari setelah hilangnya Mia. Tanggal 2 Oktober mayat Mia ditemukan di daerah itu, dengan dompet dan kartu identitas ada di samping tubuhnya. Setelah melihat kondisinya, dapat dipastikan bahwa Mia telah lama berada di daerah itu, dengan kondisi badan yang terikat. Meninggalnya Mia menjadi pertanyaan besar. Siapakah yang harus dipersalahkan, dikarenakan orang yang harus bertanggung jawab yaitu Armando, juga telah meninggal. Namun keluarga Mia pun menyoroti properti Ardan Villas yang sangat rendah tingkat keamanannya. Dan kini, Ardan Villas pun mendapatkan ulasan yang rendah di Google. Desember tahun 2021, hasil otopsi Mia dirilis, namun karena kondisi mayat yang sudah membusuk, maka hasilnya tidak dapat ditentukan.
Mia Marcano dikenang sebagai pribadi yang riang, percaya diri, dan pekerja keras. Harus pergi meninggalkan keluarga yang sangat menyayanginya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video lainnya di channel ini dan bye.